Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menayangkan video best practice dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Mari kita saksikan bersama. Salah satu bentuk aktualisasi penerapan manajemen ASN yang baik adalah dengan menerapkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara berkelanjutan, adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Implementasi sistem merit ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Penerapan sistem merit dapat mendorong: pertama, terimplementasikannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Presiden. Kedua, mengurangi atau bahkan menghilangkan habituasi nepotisme di instansi pemerintah. Dan yang ketiga, dapat mendorong terciptanya habituasi nilai-nilai dasar ASN, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di instansi pemerintah. Konsepsi pelayanan publik adalah berkaitan dengan objek pelayanan, yaitu masyarakat. Posisi masyarakat sebagai objek pelayanan publik dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pada pasal 18 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan porsi yang cukup banyak tentang hak dan peran serta masyarakat. Sementara itu, derajat kualitas pelayanan publik juga dapat diukur melalui beberapa cara. Misalnya, jika merujuk pada teori customer expectation dari Zeitem dan Bittner, maka kualitas pelayanan sebenarnya harus memposisikan pengguna atau masyarakat sebagai subjek penilaian. Sebagai subjek penilaian, menurut teori customer expectation, maka kualitas layanan diukur melalui capaian dua level harapan dari masyarakat. Pertama, desire service, yaitu kepercayaan pengguna tentang pelayanan yang diterima atau can be, dan pelayanan yang seharusnya diterima atau should be. Pada level ini, setiap pengguna memiliki harapan yang seharusnya mereka terima dari institusi penyelenggara, yang artinya, ketika pengguna menerima pelayanan sesuai dengan harapannya itu, maka ia dapat merasakan kepuasan maksimal. Kedua, adequate service, yaitu ketika pengguna menerima pelayanan atas kemampuan institusi penyelenggara memberikan pelayanan. Pada level ini, pengguna layanan dapat menerima pelayanan publik yang diselenggarakan oleh suatu institusi karena keterbatasan kemampuan memberikan pelayanan, sehingga pengguna layanan merasakan kepuasan yang minimal. Kedua harapan tersebut, selain memposisikan masyarakat sebagai subjek penilaian, sebenarnya juga ingin menyetarakan posisi tawar antara penyelenggara layanan dengan pengguna. Hal demikian penting karena kecenderungan masyarakat kerap memiliki posisi tawar yang lebih lemah di hadapan penyelenggara, sehingga berakibat pada penyelewengan dan kualitas layanan yang kurang baik. Pelayanan publik baru yang ideal pada masa pandemi COVID-19 dijalankan dengan menginsyafi posisi masyarakat sebagai subjek penilaian. Maka pelayanan publik ideal itu bukan suatu mitos yang sulit untuk dirayakan gempitannya. Hanya saja, hal demikian masih sangat jarang dilakukan oleh institusi penyelenggara dalam melayani masyarakat. Alasan paling sering disampaikan adalah pelayanan harus terus diberikan sehingga perbaikan dan kebaruan hanya akan menyita waktu dan berakibat pada tersendatnya pelayanan. Fenomena new normal pada akhirnya melahirkan kebutuhan akan pelayanan publik yang baru. Artinya, masa transisi menuju ke sana adalah momen melakukan transformasi dan meriset pelayanan publik lama menuju yang baru. Dalam kondisi seperti ini, transformasi harus dilakukan dengan cepat, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menjalankan pelayanan publik berbasis masalah atau problem base. Artinya, tidak boleh lagi ada alasan bahwa kebutuhan perbaikan dan kebaruan dalam pelayanan publik akan menyita waktu. Justru menuju new normal harus melampaui tahap yang lazim terjadi di masa normal lama. Proses yang lazim terjadi di masa normal lama dalam menyusun standar pelayanan adalah dengan menggunakan dua pendekatan,
yakni berbasis pada aturan atau berbasis pada kebutuhan masyarakat atau basic needs. Untuk yang berbasis kebutuhan masyarakat, penyelenggara saat akan menyusun standar pelayanan akan melibatkan stakeholder dan masyarakat luas. Pelibatan ini hanya dilakukan sekali saja sebelum kemudian diterapkan. Hal yang berbeda bila dilakukan penerapan problem base. Standar pelayanan itu dibuat dengan sangat dinamis dan harus terus bisa menyesuaikan semua masalah yang muncul saat masyarakat mengakses layanan tersebut. Corak dari problem base ini berujung pada penemuan pola, sementara proses pembentukan pola dilakukan dengan cara menginventarisir problem lalu sesegera mungkin memperbaikinya. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis masalah pada akhirnya benar-benar melampaui performa atau performance base. Pada level ini, penyelenggara harus meningkatkan sarana pengaduan dan kemampuan mengelola pengaduan. Penerapan problem base ini pada akhirnya akan mengakomodasi dua level harapan, baik yang desire maupun yang adequate service. Sehingga pelayanan publik baru yang ideal di era new normal adalah yang benar-benar mau mendengar dan segera memperbaikinya, melampaui performa dan standar pelayanan publik lama. Wall of Government (WOG) menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Wall of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan, sehingga permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Ada beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah baik secara formal dan informal. Misalnya, penguatan koordinasi antara lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisasi sosial antar lembaga. Cara-cara tersebut dimungkinkan bisa diterapkan satu atau dua sekaligus guna menguatkan kembali kerjasama antar instansi lintas sektor dengan tujuan yang sama. Namun, ada beberapa tantangan yang menyertai dalam WOG, yaitu kapasitas SDM tiap institusi, nilai-nilai organisasi dalam tiap institusi, dan faktor kepemimpinan di setiap institusi. Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Wall of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen pemerintah, khususnya aparatur sipil negara, memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya Wall of Government. Demikianlah sudah kita saksikan bersama videonya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Thanks for watching.